ya. Nah, inilah aku sedang membuka cakrawala berpikir kita semua bahwa sebenarnya yang menjadi salah satu penyesat dari ajaran Yesus adalah tokoh bernama Paulus dalam kaidah Bible sendiri, karena dia menentang pernyataan Yesus bahwa seorang wanita itu diampuni karena dia berbuat soleh, seperti itu. Nah, jadi umat Kristen ketika mereka diskusi dengan kita, kebanyakan mereka mengakui pengikut Yesus pada dasarnya. Kitalah umat Islam yang mengikuti Yesus ya, karena Yesus itu sholat malam teman-teman ya. Yesus sholat malam, Yesus sholat subuh teman-teman ya. Aku bisa tunjukin data di mana Yesus berdoa, dan cara Yesus berdoa itu sama persis seperti umat Islam itu dengan cara bersujud dan mentahirkan diri. Nah, begitu juga dengan Petrus. Bahkan Petrus itu ada sembahyang sore teman-teman. Apakah Kristen ada? Ada, Kristen Ortodok namanya. Tapi tetap Kristen Ortodok tidak ada aturannya, karena memang tidak ada aturan baku ritual sholata di dalam agama Kristen. Dan ajaran ortodok ini tentunya kita nggak tahu dari mana asalnya gitu ya. Walaupun memang ada tertulis secara eksplisit, tapi tidak dijelaskan tata caranya seperti apa. Maka wajarlah kiranya banyak perbedaan di antara di tubuh Kristen sendiri tentang ritual penyembahan itu. Seperti itu. Jadi Kak Sinta harus tahu ya, kalau Yesus itu Kak Sinta bersujud kepada Bapa atau Tuhan. Yesus itu berdoanya menengadah tangan, bukan menutup tangan begini. Kalau Kristen menutup tangan begini, nggak tahu ajaran siapa. Yesus itu pergi ke sinagog, bukan pergi ke gereja. Yesus tidak makan babi. Yang menghalalkan babi penulis kitab Markus, bukan Yesus. Yesus itu memuliakan hukum Taurat. Apa kata Yesus? Jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Dan dalam kitab Al-Quran dikatakan Nabi Isa itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Daud yang sebagai hukumannya. Jadi tidak ada ceritanya itu Nabi Isa Al-Masih putra Maryam atau Yeshua HaMashiach atau dipanggil dengan Yeshua HaMashiach dalam bahasa Aramaik itu adalah seseorang yang mengenal agama Kristen. Karena agama Kristen itu muncul atas pengajaran Paulus di Antioquia. Yesus itu tidak pernah mengenal Kristen. Nah, dan juga Kak Sinta, kalau Kak Sinta lihat, Yesus itu adalah orang yang kalau kita lihat dalam kesehariannya ya, dia adalah orang yang kalau kita lihat ritual keagamaannya, dia itu mengatakan begini Kak, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu definisi seorang muslim Kak. Muslim itu berserah diri Kak. Artinya kan berserah diri. Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Syahadat yang diajarkan Yesus itu sama persis seperti syahadatnya umat Islam. Kalau kita umat Islam berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Yohanes pasal 17 ayat 3, sebenarnya itu karena itu kan bahasa Yunani ya. Kalau kita lihat sebenarnya konstruksi bahasanya itu sama dengan bahasa Arab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa kata Yesus? Kehidupan kekal dengan mengatakan engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku yang diutus. Jadi kalau syahadatnya orang Nasrani itu ya sama seperti kami, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Isa Rasulullah. Jadi mengakui bahwa Isa itu adalah Rasulullah. Pada waktu itu Nabi Muhammad belum lahir, tapi setelah Nabi Isa ditolak oleh orang Yahudi, maka dia diselamatkan oleh Allah. Yang meluruskan penyimpangan orang Yahudi dan orang-orang Yunani adalah Nabi Muhammad SAW. Gitu. Makanya dia adalah khataman nabiyyin atau penutup para nabi. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kakak jadi Kristen, kakak sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Karena yang mengatakan hukum Taurat dibatalkan itu Paulus. Yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu terkutuk, Yesus terkutuk itu Paulus. Galatia pasal 3 ayat 13. Nah, Efesus pasal 2 nomor 15, hukum Taurat itu dibatalkan. Dan bahkan penulis-penulis kitab Matius, Markus, Lukas itu justru bertentangan satu sama lain tentang ajaran Yesus. Banyak sekali pertentangannya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat kitab kakak, itu tidak tahu siapa penulisnya. Sehingga kita tidak tahu apakah penulis kitab ini orang yang menyesatkan agama atau mengerti agama atau tidak. Apakah orang yang menulis kitab kakak ini paham nggak ajaran Yesus? Atau jangan-jangan dia nggak ngerti ajaran Yesus. Kenapa aku bilang begitu? Karena murid-murid Yesus ini orang-orang bodoh. Aku lihatkan ayatnya ya. Kalau murid-murid Yesus itu orang-orang bodoh atau idiota ya. Bentar ya.
Jadi kalau orang tidak terpelajar diajarkan sesuatu pasti lama pahamnya. Masa orang-orang ini tiba-tiba langsung jadi guru hanya modal setahun, 2 tahun, 3 tahun? Yesus saja belajarnya berapa tahun coba? Yesus itu baru menginjili atau baru mengajar di usia berapa? 33 tahun kan? Masa dia pilih orang selama 3 tahun langsung jadi guru orang tersebut? Apalagi orang-orang bodoh lagi. Kan nggak mungkin gitu loh. Jadi wajar orang-orang Kristen mendapatkan informasi yang keliru karena mendapatkan informasi dari orang-orang yang tidak tahu siapa mereka nih. Coba kakak lihat nih bahwa orang-orang murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, kalau kita lihat kata tidak terpelajar di sini kakak, bahasa Yunaninya adalah idiot. Agramatos untuk tidak terpelajar, kemudian orang arti yang bodoh itu nih bersahaja artinya idiot, idiotai. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu ummi, beda dengan idiot ya kak. Ummi itu artinya tidak pernah membaca kitab terdahulu atau tidak bisa baca tulis. Nah, Kak, membaca dan menulis itu adalah skill yang mudah dipelajari Kak. Anak aku waktu dia mau naik kelas 2 Kak, dia nggak bisa baca. Terus aku kasih kursus 6 bulan dia langsung bisa baca. Jadi Nabi Muhammad itu ya mudah bagi dia kalau dia cuma mau belajar membaca Kak. Nah, jadi artinya apa Kak? Mustahil rasanya pengajaran yang diajarkan oleh Matius, Markus, Lukas itu tepat seperti yang diajarkan Yesus. Karena kita tidak tahu penulis kitab Matius, Markus, Lukas ini siapa. Ini aku tunjukin sama kakak ya bahwa orang Katolik saja yang agama pertama ya di dalam jajaran kekristenan itu mengakui bahwa mereka tidak tahu siapa penulis kitab Matius, Markus, Lukas. Ya, mereka tidak tahu sama sekali. Ini aku tunjukin sama kakak. Ya, Bu. Kakak boleh cross check sendiri nanti. Ya, situsnya namanya adalah Catholic Identity. Dari Brisbane. Brisbane ini dari Australia. Ini situs edukasi Kak, situs terpelajar, situs akademis lah ya. Bentar aku dulu, masih loading ya Kak, lama Kak. Signalnya jelek banget. Kayak muka Mikana, Tante Mika. Jadi kakak Sinta, kalau kakak Sinta nanti misalnya sudah paham semua yang aku coba ajarkan dan kita udah teleponan tadi, kakak mau teleponan lagi sama aku boleh. Kapan aja kakak bertanya, aku insya Allah akan bantu kakak. Kecuali aku waktu kursus, waktu belajar, waktu murojaah Al-Quran, misalnya waktu belajar, aku nggak bisa temenin kakak teleponan. Kalau misalkannya kakak bukan Jerman, Australia, Brisbane ya. Brisbane tuh Australia, Brisbane ya. Kakak nanti boleh nanti sama aku teleponan terus tanya-tanya tentang agama Islam supaya aku bisa tunjukin ke kakak bahwa Islam itu agama benar, Kristen agama yang bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Karena aku kalau bicara itu harus pembuktian. Kalau enggak nanti aku dikatakan sebagai penyesat lagi. Ya. Nah, kalau aku tuh ngikutin perkataan Yesus, Yesus mengatakan Tuhan itu cuma satu. Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Makanya Tritunggal sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan, Kak. Makanya ada aliran Oneness, ada aliran Unitarian, bahkan Edis berkata, kalau Tritunggal dibuang ke tong sampah, dia tetap selamat. Nah, ini ya Kak ya situsnya ya Kak ya, udah terbuka dia. Nah, ini situsnya namanya Catholic Identity karena ini bahasa Inggris ya Kak ya. Aku udah lama nggak pulang ke Inggris ya, lebih baik kita terjemahkan ke bahasa Indonesia aja ya. Nanti kita salah-salah arti nanti. Di sini dikatakan siapakah yang menulis Injil dan kapan? Ternyata di sini dikatakan Kak, ini Kakak baca di sini ya. Kalau kita lihat penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Ya, ini satu. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Lanjut. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Jadi ini adalah kitab karangan yang bercampur dengan firman Tuhan. Dan penulisnya kita nggak tahu siapa. Jadi bagaimana mungkin kita menentukan ini benar atau tidak? Orang kita aja nggak tahu siapa penulisnya. Bisa jadi orang gila kah? Orang bodoh kah? Kenapa murid-murid Yesus itu dikatakan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak terpelajar? Tiba-tiba dia jadi guru. Yesus aja 33 tahun umurnya baru jadi guru Kak. Dari kecil dia udah belajar. Kakak tahu nggak dia pernah bercakap-cakap dengan ahli agama pada saat umurnya 12 tahun? Dia loh Kak, 33 tahun baru mengajar.
Iya. Sementara ini murid-murid Yesus, Matius, Markus, Lukas baru ketemu 3 tahun udah jadi guru. Kan nggak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman dari pemahaman mereka. Contoh salah satu nih bukti nih Kak. Yang menghalalkan babi itu bukan Yesus loh Kak, tapi penulis kitab Markus. Nih. Dia sendiri yang menyimpulkan. Artinya suka-suka dialah yang menyimpulkan gitu. Bukan Yesus yang bilang haram makan babi, bukan. Bukan Yesus ya. Nah, nih. Kita lihat di sini. Nah, Markus pasal 7 nomor 19. Kakak lihat nih ya. Aku buktikan kalau bukan Yesus yang mengatakan babi itu halal. Ya. Nih. Makanya orang Advent masih tidak makan babi karena mereka tentu udah baca kitabnya nih. Jadi Yesus itu mengatakan karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Nah, ini kan perkataan Yesus nih warna merah nih Kak. Iya. Dikatakan sama penulis kitab ini, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi yang mengatakan makanan halal itu bukan Yesus tapi penulis kitab ini. Dia yang mengajarkan, dia menjelaskan perkataan Yesus kembali gitu. Padahal Yesus nggak bilang gitu. Gitu. Jadi aku bingung kenapa Kristen ini makan babi. Yang menghalalkan babi siapa? Di imamat itu tidak boleh makan babi loh Kak. Tidak boleh makan babi di imamat. Gitu. Jadi kakak tahu nggak pemakan babi dan anjing itu kan dimusnahkan Tuhan. Kakak tahu ayatnya? Ya. Orang tidak bersunat dan pemakan babi dan anjing itu akan pemakan babi dan tikus itu akan dibunuh Tuhan loh. Nih. Jadi kalau yang dimusnahkan itu otomatis Kristen nanti Kak, bukan Islam. Karena kami nggak makan babi dan tidak makan tikus. Nih, Yesaya pasal 66 nomor 17. Coba Kakak lihat nih. Nih. Yesaya 66 pasal 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Tuh. Dibunuh Kak. Tiba-tiba Kristen mengatakan Yesus menghalalkan babi. Orang Bapa ya, Tuhan Bapa dalam kitab Kristen aja mengatakan akan dibunuh. Begitu juga yang tidak bersunat Kak. Yang tidak bersunat itu harus dimusnahkan Kak. Pokoknya yang akan dimusnahkan dalam kitab perjanjian lama itu rata-rata Kristen. Yang makan babi Kristen, yang tidak bersunat Kristen. Dan yang membatalkan sunat itu Paulus lagi-lagi. Jadi makanya aku bilang orang Kristen ini cuma mengaku-ngaku ikut Yesus, padahal mereka menentang setiap perkataan Yesus. Nih. Ya, kita tunjukkan dalilnya ya. Tegas Tuhannya dalam perjanjian lama loh, kalau tidak disunat dimusnahkan. Kejadian 17 nomor 14 nih Kak. Nih Kakak lihat ya, bagaimana kejamnya tegasnya Tuhan Bani Israel nih. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya Kak. Dilenyapkan. Sementara yang tidak bersunat siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Yang makan babi siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Yang joget-joget siapa? Kristen. Yesus sholat nggak? Sholat. Yesus itu bersujud. Yesus sholat malam loh Kak. Yesus sholat subuh, sholat malam. Nih aku tunjukinnya. Yesus pagi-pagi tuh sholat. Kalau nggak salah tuh. Nih. Masa Tuhan berdoa Kak malam-malam? Bu, bisa, nah kita Bu, itu bisa kan Bu dinaikkan dulu Bapak Nando itu? Oke, Papa Nando temenin Kakak Sinta, Pak Nando, temenin beliau insya Allah mau syahadat ya. Nanti kita bantu Bang Milo juga nanti naik. Bapak Nando itu dia memperkenalkan ibu sama aku itu. Ibu itu baik. Masya Allah. Jazakumullah khair. Papa Nando naik ke atas Papa Nando. Wasilah antum, beliau insya Allah kembali ke fitrahnya menjadi seorang muslimah. Kakak Sinta kalau siap untuk bersyahadat katakan langsung, kita akan bantu proses syahadatnya insya Allah. Semoga Allah merahmati. Papa Nando naik ke atas. Mana beliau? Papa Nando dipanggil Papa Nando. Papa Nando. Iya. Beliau yang telah memperkenalkan.
Mikana itu, Tante Mika. Tunggu, aku chat Papa Nando dulu ya, bentar. Aku ada nomor handphonenya, bentar. Iya. Biar aku tambahkan sedikit buat pemahaman Kak ini ya, Kak Sinta, bahwa logika kita gunakan bahwa Tuhan tidak mungkin menciptakan manusia untuk membunuh Tuhan. Tuhan tidak mungkin menciptakan manusia. Nggak jumpa nomor HP-nya Papa Nando. Nggak ada Berisik ya. kali si Tante Mika ini. Berisik kali. Berisik. Nggak jumpa Mika. Papa Nando. Iya. Nando itu siapa sih? Papa Nando siapa? Oh, itu dia Bu. Papa Nando itu mana? Oh, tuh Papa Nando tuh naik. Masya Allah, naik. Hmm. Lagi ngapain Pak Nando? Lama kali masuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini Papa Nando? Beliau ini udah dipelajari belum? Serius nggak beliau ingin belajar agama Islam nih? Insya Allah kalau beliau mau syahadat kita bantu malam ini. Ya, justru kemarin kan gitu aku bilang, kalau di Komalku ya kalau mau itu ya belajar sama Uni Rifa. Kalau aku kan nggak. Tadi kita udah teleponan. Cuman aku bilang kemarin orang Yesus itu disunat, aku bilang. Apakah Kristen disunat? Enggak, katanya. Yesus itu melarang makan babi. Apakah orang Kristen makan babi? Iya, katanya. Tapi aku nggak makan babi, katanya gitu. Ya udah, kamu lebih baik kamu cari Komal yang namanya Jonathan Nandar atau Niripa, kamu banyak belajar di situ dulu. Gitu. Nanti kamu, kalau udah mendapatkan hidayah, nanti kamu boleh ngomong sama dia. Karena waktu aku Komal, dia bilang, dia kenapa ya aku kalau mendengar suara ajan subuh-subuh aku terbangun. Katanya seperti itu. Iya, Masya Allah. Iya Bu, kenapa itu Bu? Kalau subuh-subuh jam 3:30 gitu ya, kayak macam terbangun aku nih, mendengar suara dia, suara masjid itu aku suka kali loh gitu. Kadang-kadang gini, net air mata gitu, mau apa gitu, mau berdoa gitu. Itu natur gini Bu, kita ini kan dikasih Allah akal dan hati nurani. Sebenarnya secara natural kita itu baik. Sebenarnya manusia itu naturnya itu baik. Cuman yang membuat dia tersesat adalah penolakannya kepada kebenaran. Yang kedua adalah hasil hasutan dari makhluk lain, entah dari iblis ataupun dari manusia. Nah, setan itu adalah karakter dalam diri kita yang cenderung akan ingkar kepada Allah. Jadi kayak gini nih, misalkannya saya tahu kalau saya misalkannya nanti nonton film drama Cina, saya nggak baca Quran. Karena saya memang cenderung untuk nonton drama Cina, sebenarnya itu adalah bentuk keingkaran kepada Allah. Sama itulah contohnya tuh, bukan berarti setan menghasut itu kayak iblis nggak bisik-bisik, nggak gitu. Tapi kecenderungan di hadap diri kita ini ya, dalam hati kita tuh kayak mau pergi ke diskotik atau pergi ke masjid ya, kayaknya enak ke diskotik deh. Nanti bicara dalam hati kita tuh, Rifa kayaknya enak diskotik, nanti mabuk-mabuk. Nah itu namanya adalah bisikan-bisikan yang bukan datang dari kebenaran dalam diri kita. Tapi sebenarnya orang seperti kakak ini, karena bisa jadi kakak adalah orang yang tidak pernah bermaksiat, bisa jadi kakak adalah orang baik, maka kakak adalah orang yang karena kebaikannya itu mendapatkan hidayah dengan caranya yaitu senang mendengarkan azan, kemudian ada kecenderungan hati untuk mendengarkan tausiah Islam, ingin mencari tahu bagaimana Islam. Nah itu bisa jadi juga sebagai hidayah dari Allah. Gitu loh. Hidayah dari Allah itu beragam Kak. Dulu Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Rasul, dia tuh dicenderungkan hatinya untuk pergi bertahanut, menyendiri gitu. Nah itu juga bentuk rahmat dari Allah. Jadi kita nggak pernah tahu apakah kakak ini sedang ingin dikembalikan oleh Allah ke dalam fitrahnya sebagai seorang muslimah, atau karena memang kakak orangnya hidupnya natural aja baik, jadi memang berhak mendapatkan hidayah dari Allah. Nah orang-orang yang diizinkan kafir itu adalah orang-orang fasik Kak. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26, ya Allah tidak akan menyesatkan kecuali orang itu fasik. Jadi dia sendiri yang tolak dulu. Udah tahu 1 tambah 1 sama dengan 3, dia bilang 1. Nah jadi orang seperti ini yang memang gampang tersesat. Udah tahu kalau Tuhan itu bukan manusia, manusia bukan Tuhan, malah dikatakan Tuhan adalah manusia.
Jadi dalam diri kita sebenarnya itu kita tuh sebenarnya pada dasarnya suci Kak. Maka dalam riwayat hadis itu dikatakan hakikatnya manusia itu terlahir itu fitrah. Nggak ada gitu Kak bayi itu psikopat, nggak ada. Tidak ada tuh istilahnya ya anak usia 5 tahun itu kecenderungannya ingin membunuh tuh nggak ada. Nah dia berbohong itu karena melihat perilaku ibu dan bapaknya. Bapak dan ibunya gemar berbohong. Contoh, iya ada setan, tahu-tahu dia lihat nggak ada setan, oh dibohongin. Maka akhirnya berbohong. Di Kristen diakui bahwa perbuatan baik, perbuatan anak-anak buruk itu diwariskan gitu loh. Menurut orang Kristen, pendeta-pendeta, anak kecil bisa berbohong karena memang mewarisi dosa Adam. Jadi perbuatan jahat itu seolah-olah mengalir di darah gitu loh. Maksudnya kayak diturunkan gitu. Enggak gitu dalam konsep psikologi. Dalam dunia psikologi itu karakter kita itu baik atau buruk itu dipengaruhi lingkungan. Nah ini natur kita. Tanpa kita mengenal kitab suci dulu, sebenarnya kita tuh orang-orang baik semuanya. Manusia itu fitrahnya baik. Kemudian dia tersesat karena apa? Ketika dia mulai besar misalnya, ternyata dia dibully. Artinya dia melihat ditampar, akhirnya dia menampar orang. Atau dia ditipui, akhirnya dia menipu orang. Artinya orang-orang jahat dan orang psikopat kalau kakak belajar psikologi itu rata-rata adalah orang yang sudah tersakiti dulu gitu loh. Pada dasarnya kita ini semuanya adalah orang yang fitrah Kak, suci Kak. Aslam, patuh sebetulnya. Makanya kakak kalau lihat bayi-bayi itu kalau melihat suara teriakan, ya gitu kan, dia nangis itu. Ya. Karena pada dasarnya tuh bayi itu sangat empati. Coba kakak lihat, coba aja kalau kita misalkannya punya kucing, kita pukul kucing depan anak kita, dia nangis nggak? Nangis lah Bu. Dia sedih lihat itu. Artinya manusia itu dasarnya baik gitu loh. Dasarnya manusia itu baik, suci kita ini fitrahnya. Tapi yang membuat kita jadi pembunuh, jadi penjahat itu adalah faktor lingkungan, didikan dari lingkungan atau terpengaruh oleh orang lain. Makanya hadis Nabi itu berkata begini. Pada dasarnya anak kecil itu fitrahnya suci, maka orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani. Jadi kakak itu punya naturnya itu sudah terbentuk dari kecil bahwa kakak itu sebenarnya adalah aslam muslimah. Tapi orang tua kakak yang membawa kakak menjadi Nasrani. Maka kemudian Allah palingkan lagi kakak ketika kakak mendengar azan kok kayak enak aja gitu ya. Karena itu adalah panggilan untuk memanggil orang-orang sholat. Hayyal sholat, itu diajak sholat. Jadi karena kakak akhirnya mendengar tiap pagi menjadi kenikmatan tersendiri gitu ya. Karena pada dasarnya kenapa bayi itu waktu dia baru lahir itu diazankan dan diikomatkan Kak? Karena itu adalah bahasa yang sebenarnya secara rasional, secara psikologis, ketika kita menyenandungkan sebuah nyanyian kepada anak, itu akan mempengaruhi anak. Kakak pernah dulu waktu hamil, aku kan pernah hamil nih Kak. Kalau kita perdengarkan musik klasik yang mendayu-dayu ke anak-anak, itu anak janin itu katanya akan IQ-nya lebih bagus, terus dia akan lebih tenang. Dan aku pernah nyoba, makanya waktu aku hamil anak pertama itu aku rajin ngaji. Nah jadi bayi itu secara psikologinya tumbuh kembangnya bagus, dan itu secara medis diakui. Anak bayi itu akan mendengarkan ketika dia masih dalam rahim. Nah jadi kakak mendengarkan surah azan itu ya karena itu human being kakak, natural kakak begitu, natur kakak sebagai manusia normal yang pada dasarnya baik sebenarnya memang arahnya kepada kebenaran, cuman karena kakak belum tahu pintunya lewat mana, jalannya seperti apa, akhirnya Allah pertemukan kakak dengan Papa Nando. Allah maha baik, maha rahman, maha rahim kepada kakak. Terus kakak ditemukan dengan Papa Nando ajak kakak lihat aku, akhirnya dengan mudah. Kakak tahu nggak, ini aku kasih sebuah rahasia. Aku tuh nggak suka lo teleponan dengan orang yang baru aku kenal lo Kak, apalagi Kristen. Iya. Tapi aku sama kakak aku bilang apa? Kak, teleponan aja yuk. Kalau nggak aku bisa aja lo suruh kakak bertanya banyak di Komal biar aku konten kan. Tapi kenapa? Aku ada penilaian sendiri ke kakak. Aku lihat kakak orangnya polos. Aku nggak mau kakak mempermalukan diri sendiri. Walaupun kakak sudi di sini dianggap nggak ngerti apa-apa, tapi aku nggak mau kakak direndahkan oleh orang-orang. Aku takut kalau seandainya kakak di sini bertanya dan kemudian pertanyaannya itu pertanyaannya sama seperti oten lain yang merendahkan diri tuh, nanti kakak dibully sama orang Islam dan dihujat sama orang Kristen. Dan aku nggak mau gitu. Aku mau kakak tahu bahwa kami umat Islam ini diperintahkan untuk menghargai sesama manusia, memanusiakan manusia. Dalilnya mana? Barang siapa, bagaimanakah seorang mukmin sejati itu yang adalah mukmin yang bisa menjaga lisan dan tangannya
tetangganya dari kejahatan lisan dan tangannya. Seandainya aku ngobrol sama kakak tentang agama kakak, kakak tersakiti di sini, maka aku zolim kepada kakak. Islam tuh nggak ajarkan begitu. Tapi kalau kakak lihat, kenapa aku tetap mengkomparasi antara Bible dan ini, karena ternyata di antara penonton-penonton ada orang-orang zolim, yaitu orang-orang Kristen penghujat yang memang harus dibongkar kesalahan mereka gitu. Makanya aku tadi ajak kakak tuh teleponan, dan alhamdulillah kakak tadi telepon ngobrol sama aku sama Bang Milo. Nah, dimana tadi kakak diajarkan bahwa pada dasarnya Nabi Isa itu atau Yesus itu adalah Islam. Buktinya apa? Coba lihat karakter dia. Dia sembahyang malam-malam, dia sembahyang, dia sujud waktu di Taman Getsemani. Terus dia berserah diri kepada Allah, dia nggak makan babi, dia bersunat, dia berpuasa, gitu. Tapi Kristen puasa enggak, makan babi iya, sholat nggak pernah, ke gereja sekali seminggu, joget-joget. Bahkan ada satu ayat mengatakan Yesus bernyanyi. Ternyata itu bukan menyanyi, Pak, Kak, memuji. Nah, inilah perbedaannya. Jadi aku nggak tahu kebaikan apa yang telah kakak lakukan sehingga kakak mungkin merasa kenapa kakak menjadi orang yang layak mendapatkan hidayah Islam dan diselamatkan dari api neraka jahanam yang mana kekal di dalamnya orang-orang kafir dan orang munafik. Orang-orang yang mensekutukan Allah itu kekal di dalam neraka. Hampir saja bumi terbelah. Hampir saja Uni, bumi dan langit terbelah. apa yang didapati Kak Sinta ketika mau mualaf, ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, apa yang terdapat yang diterima oleh Kak Sinta? Apakah masih dosa-dosa yang lamanya masih ada atau gimana, Uni? Ketika Kak Sinta bersyahadat mengakui bahwa Allah adalah ilah satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul bukan Tuhan, dan mempercayai Nabi Isa itu adalah sebagai nabi, maka seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh Kak Sinta itu dihapuskan oleh Allah. Maka Kak Sinta kembali menjadi seorang muslimah, fitrahnya muslim, dan disebut dengan mu'alaf, dari yang artinya adalah orang yang dilembutkan hatinya. Maka kakak seperti bayi yang baru lahir gitu, tidak memiliki catatan dosa sama sekali, dan perbaikilah kehidupan kakak dengan belajar, kemudian menjadi seorang muslimah sejati. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Oh, maaf nih. Nih, Yap. kan ada satu pertanyaan yang aku kemarin agak sulit menjawab tuh. Dia bilang aku mau mualaf, tapi kalau bisa orang tua aku jangan tahu, katanya. Aku bilang orang tuanya di Nias, dianya di Sumatera Utara di Medan, aku di Jakarta. Terus aku bilang gini, kalau kamu mau mualaf, minimal orang tuamu harus tahu. Kamu kasih kabar lewat WA, mau mereka terima atau tidak itu urusan mereka. Aku bilang. Tapi yang penting kau Sebenarnya sebagai gini, anak. Papa Nando, sebenarnya gini, aku potong aja ya. Cek. Kalau kita lihat metode Rasulullah SAW itu, Rasulullah itu pernah berdakwah sembunyi-sembunyi. Kalau itu mengorbankan jiwa raganya, dia tidak masalah di awal sembunyi-sembunyi dulu. Tapi ketika sudah mendapatkan sokongan dan dukungan oleh orang-orang Islam, artinya secara jiwa dan keluarga dia tidak akan tersakiti, artinya tidak akan ada yang menyakiti dia dan anaknya, maka dia boleh mengikrarkan keislamannya kemudian. Jadi itu ada prosesnya, boleh secara sembunyi-sembunyi dulu untuk memperbaiki situasi dan kondisi supaya tidak merugikan diri sendiri. Setelah kuat fondasi, sudah di backup oleh mungkin yayasan Islam, kepolisian supaya tidak terjadi pengusiran, menyakiti keluarga kita, nggak pernah tahu ya keluarga beliau ya. Maka baru boleh beliau ikrarkan dan nanti amankan gitu loh. Enggak masalah Papa Nando, karena di Islam itu kita dibolehkan untuk membela diri dan memuliakan diri dan tidak boleh menjadi orang bodoh gitu loh. Kita tidak boleh zalim terhadap diri sendiri juga. Iya. Ternyata boleh, Sinta. Itu Boleh. Pintar, ya. Kasih labu ya kalau boleh. Boleh. Karena gini Kak, karena sebenarnya adalah keislaman kakak itu kan hablum minallah, urusan kakak dengan Allah. Hablum minanasnya adalah ketika kakak kami ketahui sebagai seorang muslimah, kami nanti harus menjalankan kewajiban kami kepada kakak. Salah satunya apa? Menasihati kakak dalam agama, kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Kedua, harta kami berhak untuk kakak menjadi kakak salah satu penerima hartanya umat Islam, dan kami wajib melindungi kakak. Jadi sebenarnya ikrar syahadat itu salah satunya kebaikan untuk kakak sendiri sebetulnya. Kenapa? Takutnya nanti Kak, umur kan gak ada yang tahu ya Kak ya. Banyak kejadian terjadi begini. Sorry aku mute dulu ya biar suara babynya nggak kedengaran ya. Jadi ada kejadian-kejadian dulu pernah dialami sama Koko siapa namanya, temennya Kodondi, siapa namanya, Kohani Kristanto.
Kohani itu pernah kalau nggak salah tuh mengurusi para mualaf yang dia meninggal. Dia sudah mualaf lalu dia meninggal. Jenazahnya mau dikremasi. Nah, di Islam jenazah itu diperlakukan dengan cara respek dan hormat, dimakamkan secara Islam. Maka kalau seandainya nggak ada yang tahu kalau dia udah mualaf, nanti jenazahnya dibakar. Nah, itu prosesi terakhir kepada makhluk Allah yang beragama Islam itu untuk dimuliakan. Maka kami ada kewajiban kepada orang yang sudah mualaf. Pertama, menyantuninya. Kedua, melindunginya, mengajarkannya, dan kemudian apapun yang terjadi kepada dirinya harus kami prosesikan sebagaimana umat Islam memperlakukan dia. Nah, jadi itu gunanya kita bersyahadat, salah satu hablum minannasnya. Kalau hablum minallahnya kakak bersyahadat di hadapan Allah, sebenarnya kakak udah Islam gitu loh. Sebenarnya kakak sebenarnya udah Islam. Karena kakak udah percaya sama Allah dan percaya kepada Rasulullah SAW. Hanya saja kakak belum menjalankan ritual Islam karena ketidaktahuan. Jadi kewajiban kakak ini nanti jatuh belajar. Belajar pelan-pelan, aku bisa bantu kakak, ajarin, aku temenin. Mulai dari belajar wudhu, belajar sholat, kemudian mulai belajar tata cara wanita. Misalnya nih kalau kita lagi datang bulan tuh nggak boleh sholat, nggak boleh ngaji. Waktu kita setelah datang bulan berapa hari hitungannya tuh kita lihat tuh dari darah menstruasinya tuh masih ada coklat-coklat tuh masih belum, misalnya itu aku ajarin nggak apa-apa. Nanti fikihnya perempuan misalnya, oh ya kalau seandainya perempuan menikah tuh gimana sih nanti gitu loh, apakah wajib mandi atau apa, mandi seperti apa, nanti itu aku boleh ajarin ke kakak, aku temenin kakak. Jadi nanti kalau bacaan-bacaan sholat Islam dari pihak apa tuh gimana gitu, itu aku nanti bisa bantu kakak. Lebih afdol sih perempuan yang ngajarin kakak daripada laki-laki biar tidak terjadi fitnah seperti itu. Ya, aku Gitu. minta bantuan sama ibu nanti ajari aku dengan yang baik ya Bu ya. Jadi mau syahadat malam ini nih, kita panggil Bang Milo nih. Tadi kan janji nih ada Bang Milo juga. Insya Allah kita akan bantu syahadat biar rame-rame nih, ada Papa Nando, ada Bang Wan juga. Malam ini kakak mau syahadat. Enggak apa-apa, ini kita pimpin saja, kita pandu beliau. Tapi kalau ada nanti anak aku rewel sedikit ya Bu, nggak apa-apa ya Bu ya. Tidak masalah, tidak masalah, tidak masalah. Sebaiknya ini saran saja ya, advice saja, sebaiknya dipercepat ya kalau beliau bersyahadat, takut kalau nafsu zatul mautnya yang kita jaga. Betul, betul, betul. Sekejap. Tadi tuh udah teleponan Bang Wan ya. Tadi begini teman-teman ya, aku udah teleponan. Dan tadi tuh beliau sudah ngobrol panjang kali lebar juga dengan Bang Milo. Alhamdulillah banyak juga masukan-masukan dari Bang Milo. Dan tadi saya bilang, Bang Milo nanti kita bantu kakak ini syahadat, insya Allah nanti malam syahadat gitu. Jadi coba kita sapa, di sini ada Bang Wan juga, ada Yonatan Anar juga, ada Papa Nando juga, ada Tante Mika juga. Coba kita undang dulu ya. Enggak apa-apa, ini aku siap pandu beliau itu. Nah ini ada Bang Wan juga. Ya sebentar Bang. Oke, kalau Bang Milo nggak datang nanti kita bisa lanjut dengan Bang Wan. Oke, di sini ada Ayah Saiful nih. Oke teman-teman, Kak Sinta ini adalah salah satu saudari kita yang insya Allah mudah-mudahan oke, ini bentar lagi Bang Milo naik nih. Assalamualaikum. Kak Sinta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sinta bisa buka kamera? Oh, ya bisa Bu, ya bisa. Ini kalau buka kamera nanti takutnya ada yang YouTube kan, nanti cepat kali bocornya. Buka kameranya nggak apa-apa. Biasanya gitu. Oh ya udah. Gini aja gini. Kak Sinta, Aduh, ditutup KTP. aja, Kak. Ditutup aja kameranya. Karena Nggak Kak masih bisa dirahasiakan. buka kamera dengan pakai penutup kepala dan tutup muka aja, kan nggak ada yang tahu. Enggak, dia kan dirahasia. Enggak apa-apa, Jaga Kakak aja tutup dulu, aja. jaga aja. Papa Nando bisa ada nomor WhatsApp Kak Sinta kan? Aduh nih, aduh. Oke, Bang Milo naik. Apa namanya? Kak Sinta nanti saya minta KTP ya. Iya Bu, ya. Nah, ini aku chat kakak ya. Bentar. Itu merekam ya? Nyalakan Anda.
Ya, oke. Di sini teman-teman, insya Allah kakak benar ya sudah siap. Tapi sebelumnya kita interogasi dulu ya. Kita tanya dari Kak Sinta dulu ya, biar kita lanjut teman-teman malam ini. Kak Sinta, boleh saya tahu Kak Sinta ini akan bersyahadat malam ini tidak ada paksaan? Kak Sinta? Ya Bu, ya Bu. Ya aku chat kakak ya. Aku chat kakak ini ya. Ini aku chat kakak lo ya. Kakak nanti kirim KTP ya. Kirim KTP-nya. Apakah kakak bersyahadat malam ini tidak ada paksaan dari pihak manapun? Bisa Bu. Maksudnya gini, apakah ada yang memaksa kakak untuk syahadat? Papa Nando ada yang paksa, Bang Milo tadi paksa nggak waktu ngomong? Saya paksa nggak tadi waktu kita nelpon? Ada nggak yang memaksa kakak masuk Islam malam ini? Enggak loh Bu, enggak. Cuma aku sendiri Bu. Oke, Masya Allah. Oke, kakak mau disyahadatkan siapa nih? Ada Bang Wan sama Bang Milo, Papa Nando, Pak Saipul, Tante Mika sama Yonatan Nandar nih. Kakak mau disyahadatkan sama siapa? Yang mana saja Bu. Hah? Oh, sama anaknya juga ikut syahadat. Ya, anaknya ikut syahadat. Kalau gitu kita Dia bilang, deh ya tadi. dia bilang sama yang mana aja katanya. Oh, sama yang mana aja? Oh, kirain anaknya ikut syahadat saya pikir. Nih Masya Allah ya. Oke, silakan diambil alih. Di sini ada Bang Wan dan Bang Milo. Saya sebagai kan Arijalu Qawwamuna 'ala Nisa, wanita ini tetap di bawah laki-laki teman-teman. Maka kita serahkan kepada ahli-ahlinya, yaitu bapak-bapak di sini yang sudah ada. Maka silakan kepada Bang Milo dan Bang Wan ambil waktu dan tempat saya berdiam. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengar tak ini suaranya? Kawan-kawan dengar suara? Dengar. Mungkin alhamdulillah kakak Sinta, Ibu Sinta ya, tadi kita ada berbual di dalam WhatsApp. Beliau ada bertanya tentang beberapa perkara tentang Islam dan sebagainya. Jadi sebenarnya keputusan Ibu Sinta ini dengan memilih untuk menjadi Muslim, yang sebelum ini beliau merupakan orang yang beragama Kristian, bukanlah meninggalkan Yesus. Sebaliknya, beliau apabila memilih agama Islam ini, beliau menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya, atau menjadi pengikut Yesus yang tulen, yang mengikut segala ajaran Yesus. Untuk pengetahuan Ibu Sinta, agama Islam ini sebenarnya adalah agama yang diturunkan sejak zaman Nabi Adam. Kemudian agama itu lama-kelamaan dipesongkan, disesatkan. Apabila disesatkan, Allah menghantar lagi Nabi untuk meluruskannya kembali. Seiring masa berjalan, disesatkan lagi. Sebab itulah kita ada banyak para Nabi, kita ada banyak para Rasul. Sehingga akhirnya, Nabi Muhammad itu khataman Nabi, iaitu penutup para Nabi, itulah yang terakhir. Dan Allah telah menjanjikan bahawa segala risalah dari Allah itu dipelihara sampai ke hari ini. Maka tidak hairan kalau kita lihat kitab Al-Quran itu sampai hari ini dihafal oleh jutaan manusia di bumi. Satu-satunya kitab Al-Quran, iaitu firman Allah yang sampai hari ini masih kekal, sama seperti mana ia diturunkan pada Rasulullah SAW 1400 tahun. Nah, jadi saya nak beritahu kepada sahabat-sahabat, terutama Ibu Sinta, ibu sebenarnya dengan memeluk agama Islam ini, ibu menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Karena Yesus bersujud seperti mana kami orang Islam bersujud. Kami juga pengikut Yesus sebenarnya. Kami tidak makan babi seperti mana Yesus tidak makan babi. Yesus berdoa menadah tangan ke langit, kami juga berdoa menadah tangan ke langit. Kami berpuasa, Yesus juga berpuasa, dan yang lain-lain. Jadi kalau Ibu Sinta sudah bersedia, mungkin boleh ikut saya, boleh ke? Ibu dengar nggak tu? Tak dengar ya? Ibu Sinta. Ibu Sinta. Ya Pak.
Saya nak tanya dulu nih. Ibu Sinta? Iya Pak, iya dengar. Okey, adakah ibu yakin, percaya, mengaku bahawa hanya ada satu Tuhan iaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi? Percaya atau tidak? Benar Pak, benar. Soalan kedua. Adakah ibu yakin, percaya dan mengakui bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan yang menyampaikan pesanan dari Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi tadi? Siapa nama? Dengar enggak? Iya benar Pak, benar. Okey, kalau begitu artinya ibu ini sudah, keyakinannya sudah Islam ya. Jadi ibu boleh ikut saya. Iya Pak. Asyhadu. Bismillah lu bang. Dengar tak? Ibu? Kak Sinta, Ya, Pak. Kak Sinta bisa, Ya. Kak Sinta bisa dengarkan baik-baik nggak perkataan Bang Milo? Ya dengar Bu, dengar. Oh iya, Ibu ikut Bismillah, saya, Bismillah. Ibu Ya, ikut saya ya. Iya Pak, iya. Asyhadu Asyhadu alla ilaha la ilaha illallah. illallah. Artinya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu Wa asyhadu anna Muhammad Anna Muhammad Rasulullah. 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 Alhamdulillah. Artinya aku Ulang lagi bersaksi. Bang, kurang jelas Bang. Kurang Bang, jelas Bang, ya? Bang Milo, ulang sekali lagi. Tadi pernyataan beliau terakhir kurang. Ulang lagi dari awal. Okey, dari Kurang awal. bagus. Kak Sinta ulang dari awal ya. Kak Sinta fokus dengarkan Bang Milo, diulangi sebagaimana Bang Milo mengucapkannya. Diulang lagi. Ji, kalau bangsa Indonesianya Pak nggak bisa tanya Pak. Ya, benar. Iya, Itu- nanti itu diajarkan artinya. bahasa Indonesianya. Nanti Bang Milo, diajarkan ini artinya nanti. aku begini Bang Milo. Iya. Jadi nanti habis baca teks asyhadu alla ilaha Diterjemahkan bahasa Indonesia. stop dulu. Saya baca teks Arabnya, baru diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, biar nanti beliau Baik. ikut. Baik. Okey, Kak Sinta ikut ya. Ya Pak ya. Asyhadu Asyhadu alla ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammad anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku mengaku Aku mengaku tiada Tuhan tiada Tuhan melainkan Allah. melainkan Allah. Aku mengaku Aku menaku Nabi Muhammad Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Dengar. Ya. Tambahkan Bang Milo, tambahkan Bang Milo. Ibu Sinta, tolong ikut Bu tambahannya ya. Tolong ikut. Dan aku bersaksi bahwasanya Yesus adalah utusan Allah. Yesus utus Allah. Sah.
Oke, nanti kita bantu lagi Kak Sinta dari belakang ya untuk memudahkan beliau dalam melafazkan kalimat-kalimat yang tidak lazim beliau ucapkan. Kita sebagai umat Islam itu maklum. Pertama, beliau tidak terbiasa menyebutkan lafaz-lafaz yang kita umat Islam itu sudah terbiasa, seperti Nabi Muhammad, Allah, asyhadu, itu hal-hal yang memang tidak terbiasa beliau ucapkan. Tapi yang jelas kalian melihat sendiri teman-teman bahwa Kak Sinta ini serius dalam keislamannya. Dia mendeklarasikan keislamannya di depan kita semua. Nanti perkara beliau lancar dan bagaimana nanti kita akan pandu dari belakang. Nah, di sini sudah ada Ayah Saiful, kalau tidak salah berurusan dengan para mualaf di Sumatera Utara. Bisa nggak nanti membantu ngehandle keamanan, keselamatan dan haknya Ibu Sinta atau Kak Sinta bersama Insya Papa Allah. Nando dan Ayah Saiful? Ya, Pertama insya yang Allah. paling penting adalah keamanan beliau sebagai seorang muslim, muslimah. Iya. Nah, Jadi yang gini, kedua adalah Uni, ya, ayah jelasin sedikit ya. Memang ayah kan di Garda, sebagai pembina Garda. Garda itu memang bergeraknya melindungi, memberikan perlindungan, proteksi terhadap para mualaf yang memiliki resiko tinggi. Jadi yang terdampak resiko tinggi itu kita lindungi, bahkan kita kalau perlu kita mutasikan keluar daerah yang tidak ada orang yang tahu, cuman kita aja, itu kita bisa buat. Kita berikan pekerjaan, tempat tinggal dan pembinaan. Itu seperti itu yang biasa kita lakukan. Jadi nggak apa-apa, nanti simpan aja nomor saya, Sinta. Nanti kalau ada butuh apa-apa silakan hubungi aja. ya, untuk khusus Kak Sinta ya, khusus Kak Sinta untuk pembimbingan pemahamannya itu aku udah bilang aku bersedia menemani beliau ya, tapi lewat telepon. Nah, ini double. Siapa ya double ya? Ayah ya? Enggak, Tes. Oh Bang Wan, maaf Bang Wan. Jadi untuk Kak Sinta, karena aku sudah punya nomor teleponnya, nanti aku yang pelan-pelan aku kasih waktu 1 jam 1 hari untuk mengajarkan Kak Sinta, mulai dari mungkin belajar mengaji. Nanti aku masukin di grup belajar bersama Unirifa. Kak Sinta nanti saya masukin ke grup. Terus nanti kalau ada apa-apa Kak Sinta langsung koordinasi dengan saya. Ada apa-apa yang terjadi, nanti Kak Sinta saya kasih nomor Ayah Saiful. Kalau ada apa-apa yang terjadi di Medan, nanti Kak Sinta boleh hubungin beliau, karena beliau akan menjaga para mualaf dari kezoliman. Jadi itu satu. Nah, buat teman-teman semua yang mau mensupport Kak Sinta, memberikan hadiah ya, boleh ke rekeningnya Kak Sinta langsung. Tapi kita tidak tampilkan rekening di sini. Nanti kalian boleh minta nomor rekeningnya Kak Sinta ke saya atau ke Kak Sintanya langsung. Kenapa saya sarankan bukan gift, lebih baik kasih transfer aja. Berhubung beliau punya anak, beliau berhak mendapatkan harta dari kita teman-teman. Maka buat teman-teman memberikan hadiah ke mualafan beliau ya, itu boleh nanti minta nomor rekening beliau ke saya. Dan ini tidak paksaan, tapi ini adalah bentuk hadiah semata dan juga sedekah kepada orang yang beliau sudah masuk ke dalam 8 asnaf ya. Salah satu orang yang berhak mendapatkan hartanya umat Islam. Nah, itu berguna untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau. Kalau kalian mau memberikan gift juga boleh, tidak masalah. Tapi kalau saran saya lebih baik dikirimkan saja ke rekeningnya, yaitu lebih baik begitu. Gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, aduh ada gitu. Boleh Ukti Baby, silakan naik ke atas ya. Untuk sertifikat mualafnya nanti gimana nih? Nah, Perlu Kak yang Sinta, ngurus atau gimana? Kak Sinta, kakak ya. kan harus dapat sertifikat mualaf. Nanti diurusin sama Ayah Saiful mau? Mau pun nggak apa-apa, mau.
Mau ya, soalnya beliau yang berada di Medan, saya jauh. Yang dekat itu kakak dengan Ayah Saiful. Nanti kan saya kasih nomor HP-nya Kak Sinta. Dan Tapi Kak Sinta di Jakarta. Yang betul tidak, di mana Bapak sih? Nando yang di Jakarta. Kak Cintanya di Medan kan? Pak Nando yang di Jakarta. Ayah dia di Sumatera Utara ya, cuman di bagian Nanti tengah aja ya. kita sebut. Nggak usah, nggak usah nanti aja yang disebutin, tahu nggak usah aja. ngasih aja. Kita nanti teleponan bersama, nanti teleponan sama Bapak Nando. Bapak Nando kan masih simpan nomor HP aku. Iya, Nah, masih. kalau Kak Sinta ada apa-apa, jangan lupa telepon saya dan insya Allah per hari kita nanti akan komunikasi tiap hari ya. Kalau Kak Sinta misalkannya, oh ini ada pertanyaan nih, kenapa nggak lewat API? Teman-teman boleh saja, tapi karena ada Ayah Saiful di sini, ya kenapa tidak ada Ayah Saiful saja, kan sama aja ya. Yang Aja, penting kan intinya tujuannya Kak Sinta ini dapat sertifikat, mualaf gitu ya. Kita siapa aja sih boleh, YPM juga bisa, Geraha Mualaf juga bisa, MMCI juga bisa. Itu organisasi itu kan adalah kendaraan, ya boleh aja, siapa aja boleh, ya. Siapa aja boleh bantu. Makin banyak yang bantu, makin happy kita, makin alhamdulillahirabbil alamin dong, begitu ya. Oke, Ayah juga orang silakan happy kok. silakan yang mau memimpin doa setelah mualafnya saudari kita, monggo siapa aja boleh, asal jangan aku. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Bang Wan insya Allah. Bang Wan. Tugas Bang Wan, bagi-bagi Bang Wan. Tadi Bang Milo bantu syahadat, Bang Wan berdoa. Jangan Tante Mika Bang Wan, nanti masuk neraka kita Wah, semua. gawat kita kalau nanti nikah. Apa-apa doanya. Bang Wan, rekeningnya Kak Sinta nanti Pak Musli nanti di grup aku kasih. Aku nggak bisa minta ini dulu noise. aja. Ayah. Memang Atau enggak Bang Milo? lah nikah. Bang Wan atau Bang Milo? Tak kalah saya keluar untuk membacakan doa nih. Ada Bang Wan dengan Bang Milo dengan Ayah Saiful di sini nih. Ya, Ayah saja sudah. Hah? Bang Wan aja. Bang Wan. Gina, cepatlah siapa yang mau berdoa Oh, nih? Bang Milo insya Allah. Insya Allah kayak Bang Milo. Kita suruh Bang Milo aja baca doa. Jangan Tafadhal. sampai saya turun tangan. Tafadhol. Ih, malam mute. Mana nih? Ayah aja. Jangan saya yang turun tangan baca doa loh. Apa tak malu nanti kaum pria nanti yang ada di sini? Enggak biar Ustaz lah nih, masa ayah pula. Ya bukan Ustaz. Bang Milo bantu. Iya. Kak Sinta, kita berdoa bersama. Nanti Kak Sinta setelah Bang Milo berdoa, nanti Kak Sinta juga boleh berdoa untuk kita yang ada di sini dan untuk diri Kak Sinta sendiri ya. Mari kita ikut. Silakan. Sami alim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma fir lana zunubana wal walidina warhamhuma kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعين عناياتك التي لا تنام واكفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بكرتك علينا فلا تخلقنا وأنت رجاءنا يا حفيظ يا سلام يا وقيل. ربي اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kak Sinta boleh berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya boleh kakak berdoa, tapi pakai bahasa Indonesia tuh kayak misalnya ini saya contohkan ya. Ya Allah,
Ampunilah dosa orang-orang yang ada di room ini, di komal ini, berikan rahmat kepada mereka. Seperti itu. Kakak boleh mendoakan orang yang ada di room ini, orang yang menonton, netizen, ataupun mendoakan diri sendiri juga boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Karena kakak ini orang yang kembali ke fitrahnya, suci seperti bayi yang insya Allah doanya itu diijabah oleh Allah. Doakan netizen-netizen di bawah, semoga mereka menjadi orang yang istiqomah dalam keislamannya. Silakan. Atau mau saya bantuin, nanti kakak ikutin boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Ya, ajari aku lah Bu. Oke. Coba ikuti saya dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Puji syukur atas rahmat-Mu. Puji syukur atas kasih-Mu. Puji syukur atas rahmat-Mu. Puji syukur atas Bu. Puji syukur atas rahmat-Mu. Puji syukur atas kasih-Mu. Puji syukur atas rahmat-Mu. Atas kasih-Mu. Oke. Atas kasih sayang-Mu. Atas kasih sayang-Mu Dan hidayah-Mu. Hidayah-Mu. Ya Allah. Ya Allah. Berkahilah orang-orang yang ada di room ini. Orang-orang yang ada di room ini. Ampunilah dosa mereka. Ampunilah dosa mereka. Izinkanlah kami istiqomah dalam keislaman kami. Berikan rezeki yang baik dan berkah. Segala kebaikan tercurah kepada kami pada malam ini. Segalanya Bu, apa tuh Bu? Bilang dulu Bu. Segala kebaikan kebaikan tercurah kepada kami malam ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nanti saya coba akan ajarkan kakak baca doa yang saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, yang kakak bacakan setiap hari karena kakak belum bisa bahasa Arab. Ya. Nah, nanti kakak belajar sholat sama saya. Ya Bu. Ya. Intinya kakak setiap hari teleponan sama saya. Nanti masuk grup, terus nanti saya ajarkan kakak pelan-pelan semua ritual-ritual keagamaan Islam, ya. Ya Bu. Ya Bu. Oke. Baik Kak Sinta, semoga Allah memberikan sedikit kemudahan. Ya, silakan Tante Mika. Buat Kak Sinta, abis dari sini nanti pasti ada DM-an atau masuk ke inbox Sinta, baik itu dari orang Kristen mau menyesatkan kembali, jangan ditanggapi. Kalau ada orang Islam yang mau memberi, terima aja. Kalau ada yang minta nomor rekening, nanti banyak minta nomor rekening, insya Allah. Amin. Ya, buat kakak nanti ada orang Kristen mengatakan seperti ini, mengatakan Islam seperti itu, langsung telepon Unirifa. Uni, betul nggak ini Islam seperti ini? Ada yang mengatakan seperti ini, karena udah ada Unirifa yang akan membimbing Kak Sinta. Semoga Kak Sinta selalu sehat-sehat selalu di sana.
Semoga ini dipermudahkan urusannya. Dan yang kedua, ketika kakak udah masuk Islam, tunjukkan kebaikan kakak lebih daripada sebelumnya kepada orang tua. Kalau belum diberitahu, tunjukkan bahwa kakak lebih baik sekarang daripada dahulu kepada saudara-saudara kakak yang lain, baik itu adik, abang, tetangga, atau saudara manapun, untuk membuka hati mereka menerima kehadiran Kak Sinta sebagai seorang muslimah yang baik. Itu ya Kak. Terima kasih. Insya Allah ya. Oke teman-teman, semoga berkah ya komal ini malam ini. Semoga Papa Uni, Nando gimana satu lagi Papa Uni, Nando? satu lagi Uni, ada lagi Uni. Ya, mungkin buat teman-teman atau mau memberikan rezekinya atau sedekah kepada Kak Sinta, langsung melalui Unirifa boleh, langsung DM Unirifa biar Unirifa langsung mengirim, atau langsung kepada Kak Sinta juga nggak apa-apa, karena ketika kalian memberikan gift di sini potongannya gede. Ke aku juga boleh, Kak aku juga boleh. Ya. Kalian jangan maksudnya gini, kalian minta nomor rekening Kak Sinta sama saya, bukan minta nomor rekening saya. Nanti saya bawa pergi makan durian mama pisang ya, bahaya nanti gitu ya. Iya nih ya. Ya, satu lagi ya, kalau bisa Kak Sinta sekarang habis ini, kalau bisa karena udah malam, rebus air hangat, kakak mandi meminta Itu kepada nanti Tuhan. Mika. Nanti jangan sendiri dulu. Nanti kalau dia melakukan sesuatu yang tidak ikut apanya, nanti jahil namanya. Diawali ketika berislamnya dia itu harus mengerjakan sesuatu yang dalilnya tuh jelas ya. Satu, kalaupun dia mandi junub, itu mandi junub itu harus ada alasannya. Jangan membuat sesuatu yang kita mandi nggak ada junub. dalilnya, tapi tetap. Iya, mandi wajib itu nanti kita akan ajarkan. Kan tadi kan aku bilang, nanti lewat WhatsApp kita teleponan, kita ajarkan. Kenapa? Karena nanti kalau dia melakukan sendiri tanpa panduan, nanti malah jahil namanya itu. Oke. Ada nanti kita akan kasih. Malah jadi demam, nanti dia masuk angin. Iya, apalagi ini udah jam berapa coba di sana ya. Nah, jadi gini, perhatikan baik-baik. Ketika saya nanti mengajarkan beliau, itu saya akan tunjukkan dalilnya sekaligus. Jadi beliau tahu nanti, oh saya begini-begini, ini ada perintahnya di Al-Quran dan hadis. Supaya beliau ini bukan cuma sekedar diarahkan, tapi beliau tahu, oh ternyata ini ada perintahnya dari Allah melalui Nabi Muhammad. Karena kalau kita suruh sesuatu yang memang belum kita bisa tunjukkan dalil itu apa, nanti kita yang kasihan beliau nanti. Insya Allah nanti aku dampingi beliau nanti lewat WhatsApp. Kalau malam ini jangan mandi lah, udah malam. Nanti malah demam nanti. Apalagi beliau punya bayi, punya anak kecil ya, masih menyusui lagi anaknya. Ya gitu. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya hari ini kita melihat menjadi saksi kembalinya saudari kita menjadi fitrah sebagai seorang yang bersih kembali seperti bayi. Beliau dengan anaknya sama-sama tidak berdosa saat ini, Masya Allah ya. Beliau dan anaknya sama-sama tidak berdosa, fitrah suci, kembali ke fitrahnya. Buat teman-teman semua yang ingin meminta nomor rekening Kak Sinta, silakan DM saya atau Kak Sinta langsung, nanti biar Kak Sinta yang membalas. Yang sudah tahu nomor handphone saya boleh ke saya langsung, nanti insya Allah saya minta sama Kak Sinta nomor rekening beliau. Begitu. Papa Nando sebagai salah seorang yang menjadi wasilah kemualafan Kak Sinta, mungkin ada tanggapan, silakan. Aduh, aku terharu nih. Ya Pak, paling tidak nanti di saat nanti Papi Saiful kalau mau ketemu dia, aku akan coba nanti ke Sumatera ya. Cuman aku cari waktu yang pas di waktu libur lah nanti. Koordinasi dengan Ayah Saiful nanti. Iya ya Saiful. Iya. Adalah kok Ya, Ayah Saiful terserah. Mau koordinasi dengan Ayah Saiful boleh, dengan Bang Faruk boleh. Gunakan saja fasilitas yang sudah ada. Kita di sini bukan gap-gapan teman-teman ya. Ingat satu, bahwa payung kita itu satu, yaitu Islam. Kendaraan kita boleh banyak, tapi rumah kita tetap satu, yaitu Islam. Mau lewat apapun yayasannya dan lembaganya sama saja. Yang penting tujuannya sampai. Tidak ada persaingan. Kalau itu persaingan yang maksudnya berlomba-lomba beramal soleh, itu memang diharuskan. Tapi kalau persaingan dalam artian mohon maaf, di mana kita di sini mengatakan, oh Unilipa nggak melibatkan API segala macam. Sebenarnya kita di sini melibatkan apa saja bisa.
Kalau bisa sih kita libatkan YPM, MUI, kalau bisa kita libatkan Muhammadiyah dan NU. Tapi kan mereka juga punya kesibukan masing-masing. Yang ada saja gitu. Ya, yang ada saja kadang kita udah rempong gitu seperti itu Tadi ya. juga ayah kenapa minta naik karena pas kebetulan lewat dan terdengar seperti ada masalah mengenai apa merahasiakan dulu dan sebagainya, makanya ya minta naik karena lebih berkompeten kami karena kami menyediakan perlindungan gitu loh. Itu makanya minta naik, bukan ada apa-apa. Ya. Itu ada itu mualaf juga mau minta naik, namanya Francisca. Aku pengen naik, pengen berbagi cerita. Silakan minta permintaan ya, Francisca. Karena mau dijambak akunnya privat. Minta permintaan aja. Ya, minta permintaan aja. Ya, Dante, silakan dengan Tante Mika. Nah berani dan tema aku nih. Ya, yang mau naik silakan naik. Bu Alaf mau berbagi silakan. Banyak yang mau minta naik, cuma akunnya privat. Saya lihat di permintaan nggak ada juga. Ya teman-teman, kalau mau minta itu ada logo dua orang logo bentuk dua orang itu di bawah. Klik itu. Ya, kalau untuk kulihat Cakrawala pun akunnya privat nggak bisa dijambak. Ya, yang bisa itu hostnya yang bisa menaikkan. Silakan kalau ada yang mau ngomong langsung sama Kak Sinta atau menyampaikan unek-unek atau langsung berbicara sama Kak Sinta, karena Kak Sinta sekarang sudah menjadi saudara satu akidah dengan kita. Silakan buat teman-teman Islam ya, minta permintaan, ketik satu atau minta permintaan langsung, karena saya jambak nggak bisa. Kak Sinta jangan lupa nanti ya minta itunya, minta KTP-nya, aku udah chat. Boleh saya naik? MM ini agamanya apa ya? Teman-teman yang minta nomor rekening aku belum bisa balas sekarang, nanti aja selesai itu ya. Halo MM, agamanya apa? Kristen. Ya silakan, di sini Kristen bebas bertanya tentang agama saya, ya agama Islam. Yang sudah siuman. Apa? Apa? Kristen yang sudah siuman, maksudnya gimana? Pernah pingsan gitu? Enggak, orang Kristen yang sudah siuman, maksudnya pernah pingsan atau gimana? Atau gimana? Coba. Bukan itu katanya Uni. Orang Kristen banyak yang siluman katanya. Bukan, itu dia tapping di bawah itu. Orang Kristen yang sudah siuman. Oh, yang sudah sadar. Oh, mualaf. Saya apa yang mau disampaikan? boleh naik. Udah naik loh. Tunggu dulu, bentar ya. Ini kondisinya sedang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bagaimana? Kita khawatirnya dia lagi sakit, ya. Saya cuma mau menguatkan saudara Sinta. Apa sih? Turun di bawah ya. Kalau nggak jelas di bawah ya. Di sini bukan tempat main-main ya. Ya di bawah aja ya.